Selamat siang pemirsa, Liputan Indonesia kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru, teraktual, dan terpercaya yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan bersama saya, Aditya Jayani. Inilah kabar selengkapnya. Pemirsa, hacker Bjorka kembali membuat heboh dengan mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia presiden milik Joko Widodo. Tak hanya Presiden Joko Widodo, hacker Bjorka juga mengaku membocorkan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Publik tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka. Dilihat dari akun Twitternya yang sudah berkali-kali disuspend, pelaku hacker ini mengesankan diri berlokasi di Warsawa, Polandia. Seolah menjadi bintang utama, Agustus dan September seperti menjadi panggung Bjorka karena konsistensinya dalam membocorkan data-data sensitif, mulai dari data pengguna aplikasi startup, data warga sipil yang disimpan instansi negara, hingga data sejumlah pejabat. Aksi Bjorka di tanah air dimulai 2 tahun lalu. Bjorka membocorkan lebih dari 90 juta data pengguna Tokopedia. Aksi ini berlanjut ke Agustus 2022. Sebanyak 270 data pengguna Wattpad berisi password hingga nomor kontak dibobol pada 20 Agustus. Masih di tanggal yang sama, Bjorka juga menyebarkan 26 juta data pelanggan IndiHome. Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target Bjorka. Tak tanggung-tanggung 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik. Aksi Bjorka tidak selesai di Agustus. Pada 6 September, Bjorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum KPU sebanyak 105 data masyarakat disebarkan Bjorka. Tak cukup sampai instansi negara, Bjorka mulai menyasar data pejabat. Presiden Joko Widodo menjadi sasaran pertamanya. Pada 9 September, Bjorka mengulik dokumen rahasia presiden periode 2019-2024, surat rahasia dari Badan Intelijen Negara BIN kepada Joko Widodo. Tak luput dari peretasan ini, saat diperselang giliran data Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang dibocorkan. Bjorka menyatakan hal ini merupakan imbas dari respon Menkominfo yang menyangkal bahwa terjadi kebocoran data. Di hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat hadiah ulang tahun spesial dari Bjorka. Hacker itu menyebarkan data Puan karena dianggap tidak simpati dengan demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan BBM di luar gedung DPR. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tak luput dari sasaran Bjorka. Data Luhut disebar pada 11 September lalu. Selain Luhut, pada 11 September Bjorka juga meliris data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan hingga 14 September, data Menteri Polhukam Mahfud MD, Ketua PKB Mohamad Iskandar menjadi pejabat dan tokoh politik lainnya yang dibocorkan Bjorka. Pihak pemerintah telah membantah sejumlah data yang diklaim dibocorkan Bjorka. Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus. Aksi Bjorka yang berani membocorkan data para pejabat ini lantas ditanggapi beragam oleh masyarakat. Dari sisi analisa media sosial, pendiri Drone Afraid mengatakan justru terjadi anomali dengan pengguna media sosial, sebab masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dari peretasan ini justru kebanyakan mendukung aksi yang dilakukan Bjorka. Salah sama pemerintah karena kebocoran data. Yang kedua, ketidaktahuan bahaya itu. Yang tidak seharusnya kita menjadikan Bjorka ini sebagai pahlawan, karena bagaimanapun dia merugikan kita sebetulnya itu. Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Persada, pada dasarnya seorang peretas dapat melancarkan aksinya kapan saja, selama alat dan malware yang digunakan memumpuni. Begitu pula dengan Bjorka. Misalkan nih, saya mau melakukan peretasan ke Indonesia gitu. Nah, dia akan melakukan scanning ini blok IP Indonesia itu sama dia
dipetakan semua, di-scan semuanya gitu, kemudian di situ akan ketahuan ini mana yang ada celah keamanannya nih, mana yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau gitu. Mereka punya daftarnya, dan biasanya yang warna-warna merah ini diserang duluan sama dia. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ada celah kritikal yang bisa dimasuki gitu, yang bisa dimanfaatkan, dieksploitasi. Betulan saja gitu, di Indonesia ini yang banyak celah merahnya itu adalah sistem-sistem yang dimiliki oleh pemerintah kita. Namun yang menarik dari aksi Bjorka adalah langkahnya yang menyerang pejabat-pejabat publik. Pada awalnya peretasan yang dilakukan Bjorka dianggap sama dengan peretas lainnya, yakni dilakukan secara acak dan didasari motif ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, motif ini bisa menjadi aksi activation, yakni pertahanan yang didorong dan mengesahkan protes terhadap pemerintah. Langkah Bjorka menyasar pejabat publik diawali dengan sangkalan dari Menteri Bank Kominfo. Dalam serangannya, Bjorka menertawakan lembaga sebagai badan informatika yang tidak mampu melindungi data negara karena dipimpin oleh orang yang tidak mumpuni. Sebagai masukan kepada pemerintah, baik Pratama Persada maupun Ismail Fahmi sama-sama mengusulkan agar dibentuk aturan jelas yang berisi hukum perdata, sanksi tegas dalam bentuk undang-undang, agar timbul efek jera baik bagi para peretas maupun pihak-pihak yang memanfaatkan kebocoran data ini. Aditya Cahyani, Tim Liputan Indonesia, melaporkan.